Renungan pagi menjadi Putra dan Putri Allah oleh Ellen G. White, 5 Maret 2021. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah pokok anggur yang benar bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana membaca serta mendengarkan nasihat firman-Mu. Kiranya ini menggugah dan mengubahkan hidup kami. Beserta kami ya Tuhan, sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara James Mantou. Silahkan, Saudara James. Kita menerima iman yang bekerja oleh kasih. Galati 5 ayat 6. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Bila mana engkau mengajukan permohonan, haruslah dengan kerendahan hati, bukan dengan membanggakan pencapaian unggul, namun dengan jiwa yang sungguh dahaga akan berkat Allah. Kristus selalu mengetahui apa yang tersimpan di dalam hati. Kita harus datang dengan iman, sehingga Tuhan akan mendengar dan menjawab doa kita. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Iman sejati adalah iman yang bekerja oleh kasih dan menyucikan jiwa. Suatu iman yang hidup adalah iman yang bekerja. Jika kita masuk dalam taman dan mendapati tidak ada air dalam tanaman, tidak ada kesegaran pada daun-daunnya, tidak tampak kuntum atau bunga mekar, tidak ada tanda kehidupan pada batang atau ranting, maka kita akan berkata tanamannya mati. Buang saja dari kebun karena akan mengganggu pemandangan. Begitu pula dengan mereka yang mengaku Kristen namun tidak memiliki kerohanian. Jika tidak ada tanda kehidupan rohani, jika tidak ada perbuatan penurutan hukum, itulah bukti bahwa mereka tidak tinggal dalam Kristus, tanaman anggur yang hidup. Iman dan kasih itu merupakan elemen penting yang kuat dan berguna dalam karakter Kristus. Mereka yang memilikinya berarti menjadi satu dengan Kristus dan membawa misinya. Kita harus duduk di kaki Kristus sebagai pendengar setia dan menggunakan iman dan kasih pemberiannya. Kita kemudian akan mengenakan kuk Kristen dan mengangkat bebannya, dan Kristus akan mengenali kita sebagai bagian dari dirinya. Di surga akan dikatakan, kamu adalah para pekerja bersama Allah. Akankah orang-orang muda kita mengingat bahwa tanpa iman tidak mungkin menyenangkan Allah, dan itu haruslah iman yang bekerja oleh kasih dan menyucikan jiwa. Kita tidak bisa mengabaikan nilai dari iman sederhana dan meremehkan penurutan, karena oleh mengikuti jalan penurutan dalam iman yang sederhana, inilah maka karakter memperoleh kesempurnaan. Terima kasih atas penata layanan Saudara James. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Dikatakan kita menerima iman yang bekerja oleh kasih. Dari siapakah kita menerima iman dan kasih ini? Counsels for the Church halaman 326 paragraf 7 berkata, Kristus sedang menunggu untuk menyalakan iman dan kasih di hati umat-Nya. Kita menerima iman dan kasih dari Kristus anak Allah, dan iman ini kita perlukan untuk belajar di sekolah Kristus. Renungan hari ini menyatakan dalam Menjadi Putra dan Putri Allah halaman 74 paragraf 2. Kita harus duduk di kaki Kristus sebagai pendengar setia
dan menggunakan iman dan kasih pemberiannya. Nah, bagaimana caranya untuk menerima iman dan kasih pemberian Kristus ini? Kutipan ini diambil dari artikel The Youth Instructor, 2 Agustus tahun 1894, paragraf 2. Dalam paragraf yang sama, Nya White menuliskan, "Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus Anak-Nya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah Anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia dan Dia di dalam Allah." Jadi, untuk menerima iman dan kasih pemberian Yesus, penting bagi kita untuk percaya Yesus adalah Anak Allah. Dan Allah yang dimaksudkan adalah Allah Bapa. Kalimat ini Nya White kutip dari 1 Yohanes 4 ayat 13 sampai 15. Lalu, bagaimana caranya Allah yaitu Bapa tinggal dalam kita dan kita di dalam Bapa? Masih dalam artikel yang sama, Nya White menyatakan, The Youth Instructor, Agustus 2 tahun 1894, paragraf 4. "Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam aku, dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu, aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau telah mengutus aku dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku." Bapa di dalam Yesus dan Yesus di dalam kita, maka itu sama dengan Bapa di dalam kita melalui kehadiran Anak-Nya. Jadi, Allah Bapa berada dalam kita dan kita berada dalam Allah Bapa melalui tinggalnya Anak Allah dalam hidup kita. Itulah sebabnya Yesus menggunakan perumpamaan tentang pokok anggur yang benar. Yesus berkata, "Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu." Kerinduan Segala Zaman buku kedua halaman 320 paragraf 1 menjelaskan, "Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu." Tinggal di dalam Kristus berarti selalu menerima Roh-Nya, suatu kehidupan penyerahan yang tidak terbatas kepada pekerjaannya. Saluran perhubungan harus terbuka terus-menerus antara manusia dan Allah-Nya. Sebagaimana carang pokok anggur senantiasa mengisap sari dari pokok anggur yang hidup, demikian juga kita harus berpaut pada Yesus dan menerima daripadanya oleh iman kekuatan dan kesempurnaan karakternya sendiri. Bersatu dengan pokok anggur adalah sama dengan tinggal di dalam Yesus dan Yesus di dalam kita, dan itu dengan cara menerima Roh-Nya, yaitu mengisap sari dari pokok anggur tersebut. Sari pokok anggur itu adalah hidup bagi ranting-ranting. Demikian juga dengan Roh-Nya Yesus adalah hidup bagi kita, yang adalah ranting-rantingnya. Inilah pentingnya untuk tinggal dalam Yesus dan Yesus dalam kita. Kita selalu menerima hidup Yesus. Nah, bagaimana caranya kita menerima Yesus tinggal dalam hati kita? Efesus 3 ayat 17 berkata, "Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih." Oleh iman Kristus tinggal dalam hati kita dan kita berakar di dalam kasih. Itulah pentingnya iman pemberian Yesus dan menerima kasih-Nya. Itu sebabnya Yohanes 15 ayat 9 dan 10 berkata, "Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya." Yesus tinggal dalam hidup kita oleh iman, dan saat kita tinggal dalam Yesus, kita tinggal dalam kasih-Nya. Inilah pentingnya menerima iman yang bekerja dari Yesus agar kita tinggal dalam kasih-Nya.
sebab kita duduk di kaki Yesus dan belajar daripadanya dengan menggunakan iman dan kasih yang Yesus berikan kepada kita. Sebagai penutup, Nyonya White menyatakan dalam The Youth Instructor September 13 tahun 1894 paragraf 4 yang berbunyi, orang Kristen yang hatinya telah tersentuh dengan keindahan karakter juru selamat harus mempraktekkan apa yang dia pelajari di sekolah Kristus. Kita harus menjadi murid yang tepat di sekolah Kristus, dengan mudah mempelajari apa yang dia ajarkan kepada kita dari hari ke hari. Dan untuk menjadi murid di sekolah Kristus serta belajar daripadanya, kita harus menerima iman dan kasih dari Yesus, yaitu dengan cara menerima kehadiran Roh-Nya dalam hati kita. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang indah pagi hari ini. Agar kami dapat belajar, duduk di kaki Yesus, mendengar sabdanya, kami harus memiliki iman dan kasih yang Yesus berikan. Dan itu hanya dengan cara menerima Roh-Nya, hidupnya dalam hati ini. Sebab itu ya Bapa, tolong kami dengan roh anak-Mu, curahkan dalam hati ini, beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.